Halo Vira, udah lama banget nih kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Apa kabar nih kamu sekarang? Halo Zra, Alhamdulillah baik sih. Sebelumnya aku izin on off cam ya. Oh iya, kamu gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah aku baik sih sekarang. By the way, sekarang kamu sibuk apa nih? Sekarang sih aku sibuk kuliah sama paling magang ya. Terus kalau kamu ngapain nih? Sama sih, aku juga akhir-akhir ini sibuk kuliah aja. Sama paling kegiatan di luar kampus gitu sih. Oh iya, kenapa nih Vir tiba-tiba banget ngehubungin kayak gini? Sebenarnya gini sih Zra, aku mau cerita. Jadi tuh kayak sekarang lagi butuh saran nih buat ngatasin masalah aku ini. Terus Mm-mm. kebetulan juga kamu kuliah jurusan bimbingan konseling kan. Makanya mungkin dengan aku sharing bisa ketemu jalan jawabannya gitu loh. Oh, oke oke, boleh banget Vir. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kamu. Kamu udah pernah ngelakuin konseling belum? Belum sih Zra, ini baru pertama kali aku konseling. Emangnya konseling itu apa sih Zra? Oke, karena kamu baru pertama kali ya, jadi aku jelasin dulu kali ya konseling itu apa. Jadi konseling itu upaya konselor atau guru BK untuk memberikan pelayanan bantuan kepada siswa atau klien yang sedang mengalami masalah agar si siswa atau kliennya ini mampu secara mandiri memilih, mempersiapkan diri, dan mengarahkan diri, serta bertindak sesuai keputusannya, agar terwujud perilaku yang baik. Nah, tujuan dari konseling ini secara umum itu memberikan kesempatan yang sama pada siswa, karena biasanya konselor dilakukan sama guru BK di ruang lingkup sekolah, jadi kliennya itu siswa. Nah, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal atau membantu siswa mengatasi masalah yang dialaminya dalam hal belajar, karir, pribadi, sama sosial. Nah, dengan memperhatikan kondisi sekolahnya supaya siswa ini berhasil dalam pendidikannya. Kalau secara khususnya, kegiatan konseling itu tujuannya biasanya untuk merencanakan kegiatan studi, perkembangan karir, serta kehidupan siswa atau klien di masa yang akan datang. Nah, dengan mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi, serta mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Dalam konseling ini juga ada 10 layanan nih, Fir. Dan layanan yang kita lakuin kali ini tuh salah satunya termasuk layanan konseling perorangan. Kayak gitu, Fir. Oh, ternyata banyak ya jenis-jenis konseling tuh. Terus dari 10 layanan itu apa aja Zra emang kalau boleh tahu? Oh, dari 10 layanan ini aku jelasin secara singkatnya aja kali ya. Nah, di 10 layanan ini itu yang pertama ada layanan orientasi. Nah, biasanya layanan ini tuh mengenalin situasi atau kondisi objek tertentu kayak study tour atau ospek kayak gitu biasanya. Nah, yang kedua itu ada layanan informasi. Nah, di layanan ini tuh tujuannya memberikan informasi sesuai kebutuhan siswa atau klien. Kayak misalnya ada siswa yang belum tahu tentang dunia karir, nanti guru BK kasih layanan informasi seputar dunia karir supaya si siswa ini nantinya bisa nentuin karirnya di masa depannya. Terus yang ketiga itu ada layanan penempatan dan penyaluran. Nah, kalau di layanan ini, guru BK tuh ngarahin siswanya atau menempatkan siswanya untuk mengikuti kursus atau lomba sesuai minat dan bakat dari si siswa tersebut. Nah, yang keempat itu ada layanan penguasaan konten. Nah, kalau di layanan ini, guru BK itu memberikan suatu materi keterampilan supaya siswa ini menguasai keterampilan tersebut. Kayak misalnya dia gak bisa manajemen waktu dengan baik. Nah, nanti si guru BK ini ngarahin siswa untuk bisa memanajemen waktu dengan baik, kayak gitu. Terus yang kelima itu ada layanan konseling perorangan. Nah, kayak layanan yang kita lagi lakuin sekarang nih. Tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami sama siswa atau klien. Nah, yang keenam itu ada layanan bimbingan kelompok. Kalau layanan ini, itu dia membahas satu topik yang lagi tren gitu. Tujuannya itu untuk melatih kemampuan bersosialisasi siswa, sama untuk menambah wawasan siswa. Nah, kalau yang tujuh itu ada layanan konseling kelompok. Nah, kalau di layanan konseling kelompok ini, siswa atau kliennya itu jadi saling curhat satu sama lain, berdasarkan masalahnya masing-masing, nanti tujuannya itu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, yang kedelapan itu ada layanan konsultasi. Nah, kalau di layanan konsultasi ini tuh biasanya orang tua atau guru tuh konsul mengenai siswanya atau mengenai anaknya, masalahnya kayak gitu.
Terus kalau yang ke-9 itu ada layanan mediasi nih, Fir. Nah, kalau di layanan mediasi ini, itu biasanya guru BK tuh sebagai penghubung atau mediator bagi siswa yang lagi bermasalah. Kayak misalnya siswa yang lagi bermasalah sama guru mata pelajarannya, kayak gitu. Terus kalau yang terakhir itu ada layanan advokasi. Nah, di layanan ini itu guru BK itu memperjuangkan hak-hak siswa yang terabaikan. Misalnya tuh kayak gini, ada siswa yang nggak bisa ikut ujian nasional, nah sama guru BK tuh diperjuangkan supaya siswa tersebut bisa ikut ujian nasional, kayak gitu. Oh, ternyata banyak juga ya berarti ya. Setahu ini Iya, kayaknya kalau layanan tuh dikit gitu yang aku tahu. mhm, Sebelumnya tuh juga aku sempet denger nih Zra, mhm, katanya kalau cerita ke BK, itu kan cuma curhat ngobrol-ngobrol biasa ya antara BK iya, sama siswanya. mhm. Nah, ternyata tuh kadang suka ada yang bocor gitu Zra, kayak suka kesebar gitu ke guru-guru lain. Makanya mungkin aku rada takut juga nih kalau misalnya ngelakuin konseling sama guru BK. Mungkin kalau hal kayak gitu tuh emang suka terjadi sih, Fir, biasanya. Nah, biasanya tuh kayak gitu karena guru BK-nya mungkin bukan lulusan dari jurusan BK-nya, atau si guru BK-nya ini tuh tidak memahami atau mempelajari etika dari bimbingan konseling itu sendiri. Karena tuh sebenarnya salah satu asas dalam bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi di mana guru BK ini dituntut untuk merahasiakan data atau keterangan yang diberikan sama siswa atau klien. Jadi data itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, selain itu juga ada dua asas lainnya yang biasa digunakan dalam konseling. Nah, supaya suatu konseling itu bersaling bersinergi dan berjalan dengan lancar. Dua asas yang lain itu yang pertama ada asas keterbukaan, jadi si asas ini tuh menghendaki si siswa atau si klien itu untuk secara terbuka bercerita dan tidak berpura-pura dalam memberikan keterangan tentang dirinya yang berguna bagi pengembangan dirinya. Terus juga asas yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Kalau asas ini itu dia menghendaki supaya siswa atau klien itu mengikuti kegiatan konseling secara sukarela, jadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, dari tiga asas ini yang udah aku jelasin, itu bakal aku terapin juga nih dalam konseling layanan individual kita kali ini. Jadi kamu nanti bisa ceritain masalah kamu, apa yang kamu alamin secara terbuka dan secara sukarela, tanpa perlu khawatir nanti ceritanya bakalan bocor atau diketahuin sama orang lain, kayak gitu, Fir. Wah, ternyata ada asasnya ya. Aku kira selama ini kayak cerita aja gitu. Iya, Oke deh, mulai sekarang aku mulai berani ceritain masalah secara terbuka dan sukarela sih kalau udah tahu kayak gini. iya. Tapi sebelumnya tuh emang asasnya ada apa aja, Zra? Kalau dalam BK itu dia asasnya ada 12 Fir totalnya. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, sama asas keterbukaan tuh yang tadi udah aku jelasin tiga. Nah, yang keempat itu ada asas kegiatan. Nah, asas kegiatan ini tuh dia mengharapkan si klien itu dia berpartisipasi secara aktif setiap layanan atau kegiatan konseling. Terus yang kelima itu dia ada asas kemandirian. Asas ini tuh bertujuan supaya kliennya itu menjadi pribadi yang mandiri. Contohnya kayak mampu secara mandiri mengambil keputusannya yang baik menurut dirinya untuk menyelesaikan masalahnya. Terus yang keenam itu ada asas kekinian. Kalau asas ini tuh dia menghendaki supaya objek permasalahan kliennya itu dalam kondisi yang sedang dialami sekarang, bukan tentang masa lalunya atau masa yang akan datang. Terus yang ketujuh itu ada asas kedinamisan. Kalau asas ini itu dia mengharapkan layanan yang diberikan itu selalu bergerak maju, jadi selalu berkembang, terus nggak monoton juga kayak gitu. Terus yang kedelapan itu ada asas keterpaduan. Nah, kalau asas ini itu dia menghendaki supaya pelayanan yang dilakukan sama guru BK itu saling menunjang, harmonis, sama terpadu. Nah, yang kesembilan itu ada asas kenormatifan. Kalau asas ini itu segenap pelayanan BK itu didasari sama norma atau hukum yang berlaku. Contohnya itu kayak norma agama, adat istiadat, sama norma hukum. Nah, yang ke-10 ini ada asas keahlian. Kalau asas keahlian ini tuh artinya pelayanan BK itu dilaksanakan atas dasar kaidah-kaidah yang profesional. Nah, yang ke-11 ini ada asas alih tangan kasus. Kalau asas alih tangan kasus ini tuh maksudnya agar pihak-pihak yang tidak mampu menangani kasus secara tepat itu dapat dituntaskan sebaiknya dialih tangankan ke pihak yang lebih ahli kayak gitu.
Terus yang terakhir itu ada asas tuturi handayani. Nah, kalau asas ini itu supaya pelayanan mereka itu menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman. Terus juga memberikan dorongan kepada klien, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya supaya klien itu mau untuk bergerak maju, kayak gitu, Fir. Walah, lengkap ya ternyata asasnya. Iya, Baru tahu nih soalnya kalau aku. iya. Jadi sekarang kamu udah ada bayangan kan, Fir, tentang kegiatan konseling kita kali ini? Alhamdulillah udah sih Zra, dari penjelasan kamu seputar bimbingan konseling dan asas-asas yang tadi, aku jadi ada bayangan sebenarnya kegiatan konseling itu seperti apa. Oke, mungkin sekarang kita bisa langsung mulai aja kali ya kegiatan konselingnya. Berhubung tadi juga udah aku kenalin juga nih seputar kegiatan BK, asas-asas sama layanan-layanannya juga. Jadi sekarang boleh kamu mulai ceritain aja masalah yang kamu lagi alamin itu apa gitu. Oke, mungkin aku cerita dulu kali ya, Zra. Jadi tuh akhir-akhir ini aku sering kepikiran masalah gitu kan. Jadi aku punya kebiasaan buruk, tapi aku pengen banget berhenti dari kebiasaan itu. Mm-mm. Karena aku ngerasa badan aku jauh lebih nggak sehat dari biasanya gitu loh. Aku ngerasa terganggu sama kebiasaan ini nih. Kayak misalnya nih, aku lagi ngelakuin aktivitas sehari-hari. Jadi hilang fokusnya gitu loh, fokusnya suka buyar gitu. Mm-mm. Akhir-akhir ini juga aku lagi sering-sering batuk dan fisik aku tuh jadi nggak sekuat sebiasanya gitu loh, jadi cepet ngerasa capek. Terus gimana ya Zara kira-kira ngatasin masalah yang aku alami ini? Oke, sebelumnya nih kalau boleh tahu nih, Fir, aku mau nanya dulu, kebiasaan yang bisa buat stamina tubuh kamu turun kayak gitu apa sih kalau boleh tahu tuh kebiasaannya? Mungkin karena kalau menurut tebak-tebakan aku sih kayak mungkin merokok ya Zra. Aku Hmm, tuh sekarang lagi kecanduan gitu, yang menurut aku sih, aku tahu itu tuh ngebuat tubuh aku jadi suka lemas dan cepet capek waktu berolahraga juga. oke, jadi sekarang kamu punya suatu kebiasaan yaitu ngerokok gitu ya. Jadi kebiasaan itu emang udah dimulainya itu emang kalau boleh tahu sejak kapan tuh, Fir? Kayaknya kalau ngerokok tuh aku sebenarnya dari awal, semenjak SMA deh, Zra. Udah lumayan lama juga berarti ya kalau dihitung dari sekarang ya. Iya. Mhm. Terus Tuh. dampaknya itu baru berasa sekarang gitu ya? Baru akhir-akhir ini aja kamu rasain atau emang udah dari lama juga? Sebenarnya sih mungkin udah lama kali ya, cuman ditambah sekarang tuh pas banget penyebabnya tuh karena aku lagi nggak fit juga, terus kalau banyak pikiran gitu kan, jadi karena kebiasaan merokok, jadi kalau banyak pikiran ngerokok lagi gitu loh. Nah, akhirnya tuh dampaknya semakin berasa sih Zra yang aku rasain. Setelah aku inget-inget, aku baru sadar kayaknya penyebabnya aku suka capek itu karena yang ngerokok ini gitu loh. Oh, jadi sebenarnya dampaknya udah lama ya, tapi makin berasanya tuh akhir-akhir ini gitu ya, Fir ya? Iya. Terus juga kayaknya tuh kecapeannya tuh udah sampai kalau jalan aja capek gitu loh. Terus tapi sih Hmm, kalau menurut aku ini tuh juga ditambahi dengan kalau misalnya aku capek pikiran, aku yang ngerokok lagi gitu loh. Jadi tuh kayak mau ngurangin juga susah kan ya. mhm, mhm. Oke, kalau boleh tahu nih, itu awalnya kamu mulai coba-coba ngerokok tuh kayak gimana, Fir? Mungkin kalau diceritain gini nih, misalnya kan awalnya kan waktu aku SMA, pas pulang sekolah aku pernah main ke warkop sama 2 teman aku. Mhm, Waktu itu teman aku yang berdua udah pada kecanduan sih kayaknya udah dari lama mungkin. Terus pada saat itu aku ditawarin sama temen aku untuk nyoba 1 batang kan awalnya. mhm. Sebenarnya aku udah nolak, cuma temen aku terus-terusan nawarin. Ya udah akhirnya ya aku cobain lah 1 batang itu dan aku ngerokok di tempat itu. Tetapi waktu 1 batang rokoknya itu habis, aku jadi merasa ketagihan kan. Terus akhirnya aku nambah lah jadi 2 batang. Karena waktu itu teman aku nawarin rokoknya yang ada rasa gitu deh, seinget aku kayak ada rasa manis-manisnya. Emang enak sih kalau aku inget-inget. Dan besoknya aku dikasih lagi sama temen aku. Nah, mulai di situlah awal aku merokok yang sampai sekarang jadi ketagihan.
terus jadi susah diberhentiin kan gitu. Apalagi sekarang menurut aku bisa dikategoriin orang yang udah ketagihan sih. Kadang aku sehari bisa hampir 1 bungkus kayaknya. Oh, udah lumayan banyak berarti ya. Jadi, awalnya tuh emang kamu diajak sama teman kamu ya, buat mencoba untuk merokok. Nah, walaupun sebenarnya kamu udah nolak, tapi, teman kamu ini tetap maksa gitu ya. Jadinya kamu coba malah makin kamu nyoba terus kamu malah jadi ketagihan kayak gitu ya? Iya, Zra. Dan mungkin awalnya sih kayaknya pas SMA mungkin karena aku nggak enak kali ya nolaknya, belum Iya, bisa untuk karena nolak mungkin kayak gimana jadi. karena mungkin teman dekat juga kali ya, jadinya susah untuk nolaknya kayak gitu. Nah, iya, Zra. Tapi aku nggak akan nyangka bahwa dari satu itu bisa membuat ketagihan gitu loh. Oke, jadi berdasarkan, kebiasaan yang udah kamu alami nih, untuk kedepannya tuh emangnya kondisi apa sih yang pengen kamu capai atau yang pengen kamu inginkan gitu, Tiat? Eh, Mungkin karena kebiasaan rokok ini, aku tahu sih stamina badanku jadi menurun. Sebenarnya aku mau berubah dan menghentikan kebiasaan ini. Kan berhentilah dengan secara penuh gitu, cepet juga biar cepet-cepet kembali dengan benar gitu kan. Cuman tuh, apa ya, cuman kayak susah aja sih kalau menurut aku untuk kembali lagi normal kayak dulu. Oh, sebelumnya emang kamu udah melakukan suatu usaha apa tuh, Fir, untuk mengubah pola atau kebiasaan yang kamu alamin ini? Aku sebenarnya udah coba sih beberapa cara, kayak misalnya kalau misalnya lagi nongkrong gitu kan, aku suka aku suka mencoba untuk nggak bawa rokok gitu loh, nggak beli. Itu kan menahan juga kan gitu loh. Dan coba untuk nggak main sama orang-orang yang ngerokok juga. Sebenarnya awal-awal mungkin membuahkan hasil ya, tapi akhirnya tuh jadi kayak gimana ya, jadi nggak ada gitu loh, Zra. Jadi kayaknya aku tetap, mungkin satu boleh kali ya, tapi kan kalau satu setiap hari hitungannya sama gitu loh. Makanya sekarang aku bingung harus gimana lagi supaya aku benar-benar bisa berhenti dari kebiasaan ini gitu loh. Walaupun aku udah usaha. Oke. Tapi nih sebelumnya nih, kamu tuh tahu gak sih, dampak dari ngerokok itu apa? Yang aku tahu sih beberapa kali ya, mungkin kayak batuk nih, aku kan batuk, Mmm, sama paru-parunya kotor, dan ya ketagihan ini seperti aku. iya iya sih benar. Emang kalau dampak dari merokok itu, yang aku tahu juga ya, dia juga bisa bikin paru-paru kotor, terus juga bisa bisa, ketagihan gitu, karena kan di rokok itu ada zat adiktifnya kayak gitu ya. Terus, eee, rokok itu juga jadi ngebuat kita tuh jadi susah untuk bernafas, juga cepet capek, bikin sering batuk-batuk kayak gitu ya. Nah, rokok itu juga bisa ngebuat, penggunanya itu susah untuk berhenti karena tadi ada zat adiktifnya kayak gitu kan. Cuman kalau menurut aku nih Fir, kalau misalnya kamu udah berusaha gitu, aku yakin sih kamu pasti bisa berhenti sih. Semoga Dezra, sebenarnya sih aku pengen banget untuk berhenti dari kebiasaan ini. Cuman tuh aku ngerasa apalagi gitu loh yang harus aku lakuin supaya ampuh. Oke, sebelumnya kamu udah ada usaha apa nih Fir? Selain tadi menjauhi teman-teman kamu tuh? Sebenarnya kayak yang udah tadi aku ceritain sih, kayak mungkin aku udah ngejauhin teman-teman aku. Aku udah nggak Hmm, mulai beli. Awal dari ngerokoknya itu kan membeli kan, makanya aku udah jarang banget beli. Tapi walaupun beli, cuman tuh kadang temen aku bawa, jadi aku tetap bisa hmm, ngerokok walaupun aku nggak beli gitu loh. Terus hmm. juga walaupun aku nggak bergaul sama temen aku bisa ngelakuin itu di rumah kadang, walaupun sebenarnya aku tahu udah nahan-nahan gitu loh. Oke. Tapi waktu kamu ngerokok itu yang di rumah, orang tua kamu tahu nggak kalau kamu tuh punya kebiasaan ngerokok gitu?
Kalau menurut aku sih kayaknya enggak deh, Zra, karena kan, ibu bapak aku kerja pulangnya malam, terus aku juga ngelakuinnya kan di kamar gitu, nggak ada yang tahu sih kalau menurut aku. Oh gitu, oke oke. Jadi sebelumnya nih, kamu udah pernah ngeliat belum sih kayak orang-orang yang ketagihan rokok gitu? Kayak dampaknya atau misalnya, orangnya gitu, yang suka Mmm, kecanduan rokok? kayaknya pernah kali ya di sosmed sama di TV, terus juga kayaknya melihat mereka yang udah kecanduan ngerokok tuh kayak afaknya tuh tiba-tiba udah kanker atau paru-parunya, bahkan kalau yang dibungkus-bungkus rokok kan Iya, tenggorokannya sampai bolong ya, gitu. mhm, benar benar. Iya emang benar sih Fer, separah itu emang kalau dampak dari rokok. Iya sih, Zra, makanya aku rada mulai kepikiran lah nih gimana ya, makanya berniat banget nih untuk berhenti untuk rokok ini gitu loh. Sebelum hal itu kejadian juga di aku kan jangan sampai ya. Iya. Oh iya nih, kan aku juga aku pernah dengar juga sih ada beberapa cerita juga sebelumnya nih ada orang yang, dia kecanduan ngerokok juga dan dia juga udah menderita parah banget nih karena ngerokok. Tapi nih walaupun dia menderita, karena dia punya keinginan untuk, bisa berubah, dia akhirnya berubah karena, dia tuh mau bekerja keras untuk berubah menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, kalau yang aku lihat itu sih dia mengubah caranya tuh sedikit demi sedikit, Fir, jadi kayak dia pelan-pelan. Mungkin kamu bisa contoh perbuatan yang kayak gitu sih, yang kayak mungkin secara pelan-pelan kamu kurangin, terus mungkin kalau ada hasrat-hasrat ingin, eee, membeli rokok, terus kamu tabung duitnya, kayak gitu sih paling. Oh, oke deh. Jadi merinding sih. Jadi Mhm. jadi rada termotivasi lah. Oke deh, Zra. Makasih ya. Tapi aku bingung nih ngerubah kebiasaan itu dengan cara apa ya? Karena kan tadi aku udah usaha gitu loh. Mhm. Mungkin kalau menurut kamu, aku harus ngapain lagi nih? Oke, mungkin ya kalau dari aku nih, mungkin kalau contohnya itu kamu bisa mulai nabung, misalnya uang saku yang kamu terima dari orang tua atau mungkin ditabung, jangan malah dibuat untuk membeli rokok, terus kalau misalnya ada hasrat udah keinginan nih untuk beli, nah kamu langsung inget nih kalau kamu tuh, "Oh ya harus, saya tuh harus nabung duit ini," jangan sampai dibeli untuk hal-hal yang kayak tadi misalnya contohnya membeli rokok, kayak gitu. Tapi aku tuh kalau nggak beli rokok, aku tetap bisa terkadang, Zra, karena teman-teman Mhm aku pada ngasih kan. Dan mhm. kalau misalnya aku nggak nongkrong bareng sama orang-orang itu, ya itu kan teman-teman kuliah aku kan. Maksudnya kalau misalnya habis pulang kuliah atau kerja kelompok gitu, maksudnya ketemu-ketemu juga. Oke, mungkin ya kalau dari beberapa tips lain kali ya, dari aku tuh cara ngubahnya kalau aku tuh kadang mau merubah perilaku buruk kayak gitu, biasanya sih aku ngelakuin kayak suatu metode gitu, Fir. Jadi kayak metodenya tuh menulis di kertas larangan gitu. Jadi kayak aku nih bawa kertas larangan ini tuh kemana mana tujuannya supaya nanti aku bisa inget terus nih sama, larangan yang pengen aku jauhin ini. Supaya, nantinya tuh bisa berubah dan menjauhi, larangan atau kebiasaan itu. Kalau itu sih biasanya metode dari aku kayak gitu sih, Fir, kalau aku mau menjauhi kebiasaan atau perilaku-perilaku buruk, kayak gitu. Oh, aku baru tahu sih ada metode kayak gitu. Mungkin aku bisa gunain sih. Tapi kadang gimana ya? Kadang tuh mungkin rasa ketagihannya tuh udah di luar kendali gitu loh. Kayak Iya, tiba-tiba, oh ya udah deh gitu. oke. Kalau dari aku sih, eee, kamu yang penting ada kemauan dan niatnya sih, Fir. Kalau misalnya udah ada kemauan, niat, dan usaha, aku yakin kamu pasti bisa kok pelan-pelan, mungkin sedikit demi sedikit, nggak harus langsung berhenti gitu, mungkin secara pelan-pelan bakal bisa sih kalau misalnya, kamunya ada usaha dan ada niatnya juga gitu. Amin deh, Zra. Tapi aku yakin bisa sih sebenarnya. Cuman emang harus rada ada Mhm, penguatan dari orang-orang sekitar kan ya.
Mungkin aku ada juga nih salah satu pengalaman juga dari saudaraku. Jadi dia tuh sama kayak kamu, dia juga punya kebiasaan ngerokok, terus dia malah bisa mengatasi masalahnya itu dengan menambah aktivitas yang lebih bermanfaat di rumahnya, kayak misalnya dia bantu ayahnya, terus tiap pagi juga dia jadi lebih suka olahraga supaya, ngebantu nafasnya lagi lebih stabil, kayak gitu. Terus, dia juga ngebuat 1 daftar ngerokok gitu. Jadi misalnya suatu hari dia, menghabiskan 1 batang, nah dia buat nih 1 daftar gitu, dia, tulis sehari tuh dia, menghabiskannya tuh cukup 7 batang. Nah, nanti kalau misalnya di hari itu dia udah berhasil, di hari selanjutnya dikurangin 2 atau dikurangin 1 jadi, 6 batang atau misalnya 5 batang sehari, kayak gitu. Nah, itu secara bertahap kayak gitu. Nah, kalau dari yang aku lihat dari ini sih, saudaraku dia dalam jangka waktu 1 bulan sih dia berhasil, Fir, dan udah mulai aku lihat sih udah mulai apa ya, udah mulai nggak ngerokok lagi bahkan, udah mulai berhenti, kayak gitu. Oh, gitu ya. Keren sih saudara kamu itu. Kayaknya akan aku coba juga trik-triknya yang Iya, tadi sama metode itu aku coba iya sih. boleh banget tuh, Fir. Coba coba aja kok pasti nanti bakal berhasil kok. Aku yakin banget kalau misalnya emang kamu nanti ada kalau misalnya kamu ada usahanya, ada niatnya, kamu bakal bisa ngatasin, kecanduan atau kebiasaan kamu ini. Hmm, oke Oke. deh, Zra. Setelah bahasan kita kali ini nih, gimana nih Fir, kamu udah ada pandangan belum nih untuk, eee, mengatasi atau supaya bisa berhenti gitu dari kebiasaan atau kecanduan ngerokok kamu ini? Udah sih, Zra. Aku jadi ngerasa sebenarnya tuh banyak metode dan trik yang aku nggak tahu gitu kan untuk Mhm. nemuin cara supaya aku bisa berhenti dari kebiasaan merokok ini. Aku juga jadi ngerasa nggak sendirian sih karena ada cerita yang sepengalaman dan nggak ada judgement gitu loh sama aku Iya. cerita dari kamu. Oke, alhamdulillah Fir kalau misal kamu udah nemuin solusinya. Semoga, ke depannya kamu bisa terbebas ya dari kecanduan kamu ini, supaya nanti badan kamu atau stamina kamu itu jadi bisa fit lagi kayak biasanya, kayak gitu. Ada lagi mungkin Fir yang bisa aku bantu? Amin deh Azra, tadi makasih udah Mhm. bantu aku untuk semangatin, terus udah mau dengerin masalah aku juga dan mau beri pandangan dan apalagi dengerin cerita kayak gini kan menurut aku apa kayak susah gitu loh. Orang pasti banyak yang ngejudge kan, tapi kamu berusaha Nah, untuk nggak ngejudge dan makasih dan mungkin kayak dengan cara kayak gini aku bisa sih untuk lebih apa ya, lebih berani lagi, lebih kuat lagi mentalnya untuk ngilangin kebiasaan ini. iya, sama-sama banget, Fir. Aku malah juga senang banget kamu mau ngebagi pengalaman kamu ke aku, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu mungkin ada cerita-cerita lain lagi nih, itu juga jangan sungkan-sungkan, Fir, untuk cerita atau berbagi pengalaman ke aku, kayak gitu. Nah, kalau misalnya emang udah nggak ada lagi nih yang mau diomongin, mungkin, kita sudahi aja kali ya konseling kayak ini. Oh ya, sebelum kita udahin, aku mau, buat kesimpulan dulu nih dari pertemuan kita kali ini. Jadi kan tadi masalah yang kamu alamin itu, kecanduan atau kebiasaan ngerokok ya. Nah, masalah ini tuh kamu pengen berubah atau mengubah pola hidup kamu menjadi lebih sehat, kayak gitu dengan ngisi kegiatan yang lebih positif, terus juga kamu juga nantinya bakal ngebuat suatu metode seperti kertas larangan yang akan kamu bawa setiap saat. Ya, jadi mungkin, eee, dari yang tadi kamu pengen laksanakan itu bisa kamu catat gitu, Fir. Jadi, jadi reminder kamu juga supaya kamu bisa ngerubah kebiasaan kamu itu. Oke deh, Zra. Aku akan lakuin tuh yang tadi metode-metode sama trik. Terus juga kayaknya aku akan catat siapa aja yang Mhm. harus aku ubah supaya aku inget gitu kan. Nanti kalau sekiranya aku ngalamin masalah atau aku butuh bantuan lagi, aku bakal cerita lagi ya Zra ke kamu. Oke, siap, Fir. Aku selalu siap sedia kok. Makasih ya Zra, aku pamit Sama-sama. dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.